Oke, running well ya. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Update sekarang after the last price dari USDT.D. Oke. Sebelumnya saya bahas kalau misalkan waktu itu saya terakhir update harga masih daerah sini nih di 4 November. Setelah itu sekarang tanggal 8 ya, sekarang di tanggal 8 November, di 4 November sorry, kita melihat harga kembali masuk ke harga di sini ya, ada support resistance flip. Ya, secara negatif. Di sini historically harga mendorong harga ke bawah. Setelah itu dia retest sekali lagi ke area tersebut, maka di sini punya high probability dia untuk retest. Emang di sini saya kena stop loss. Karena saya rasa waktu itu harga akan di sini udah pullback, udah terakhir selesai. Nyata dia bikin sekali lagi di sini kayak posisi saya banyak yang kena stop. Selain people pas harga di sini saya baru entry lagi. Akhirnya continuation sekarang sampai ke bawah. Dan di mana POC atau level harga tersebut yang sebelumnya berada di sini ya, ini terkena. Sekarang ini dia mau bikin fake out. Ya, mau bikin fake. Kalau misalkan dia pengen return, saya anggap langsung bilang fake lagi. Nggak, ini bukan fake. Bisa jadi dia akan pergi ke bawah, dia retest sekarang. Atau saya rasa yang paling mungkin possibility-nya adalah dia sekali lagi ke atas sebelum dia benar-benar return ke atas lagi. Pullback yang agak dalam. Di sini dalam nih ya. Di sini kan impulsif banget. Kalau misalkan dia mau sekali lagi retest, mungkin harganya yang nggak nyampe ke atas sini. Kalau misalnya nyampe ke sini ya cukup dalam banget ya kripto untuk pullback sekali lagi ke area sini. Itu dalam banget. Sekarang kalau misalkan dia pengen pullback, kemungkinan kalau misalkan dia pengen pullback di sini ada di 1 hour. Di sini ada base drop yang terlihat pada time frame 4 hour. Jadi kemungkinan dia akan terkena seperti level di sini. Dan historically di sini juga ada resistance support yang belum di retest. Sekali pop di sini belum ada retest. Dan level yang terdekat adalah di sini. Ya, yang searah. Ini kan arah ke bawah. Lawannya adalah ini. Yang terdekat. Ini yang terdekat. Base drop yang di sini. Yang kemarin base drop 5 menit di sini udah kena. Ada entry di sini. Nah, sekarang tadi pagi, ya hitungannya tadi pagi, saya ikut sell nih di sini nih. Jam 10.30. Saya melakukan sell. Tapi pasar nggak merespon dengan baik. Pasar nggak ada respon. Misalkan WIF 10.30. Nah, 10.30 di sini nih. Pasar nggak ngerespon. Nggak ada sama sekali, nggak ada respon. BTC 10.30. Nggak ada respon. Nggak ada respon yang baik. Makanya tadi pas saya video ini dimulai, saya menunjukkan ini kan areanya. Nah, ini area yang baik untuk melakukan pembelian. Kenapa? Level yang sama juga, sama kayak USDT.D, logikanya sama. Saat ada harga yang membentuk higher high, ya di sini kan relatif, di sini membentuk, nggak bikin bentuk. Di sini ke bawah, dia membentuk higher high. Dia ke bawah level tersebut di sini, ini membuat higher high. Nah, inilah yang saya kenakan sekarang. Emang kadang USDT.D merupakan panutan saya untuk pakai ini, jual beli nih. Seperti tadi ini aja saya menentukan untuk menjual aja. Saya tentuin dulu, saya dekat-dekat sini. Untuk membeli kripto, saya dekat-dekat sini dulu, saya pengen beli. Kalau misalkan enggak saya beli. Namun hari ini agak beda, itu dia permasalahannya. Pasar nggak merespon, jadi banyak yang hari ini, banyak posisi yang kena buka tutup. Hampir ada 8 posisi yang kena stop loss. Dikarenakan hal tersebut. Pasar nggak merespon baik dengan pergerakan USD.D. Hal itu nggak sering terjadi sih. Hal itu nggak sering terjadi. Yang penting USD.D adalah chart kebalikan dari total. Ya, total ini termasuk BTC. Kalau misalnya kita melihat total 3, ini yang lebih valid lagi untuk melihat harga. Nah, sekarang di 15 minutes kita melihat ada pergerakan harga kan. Pergerakan harganya ini korespon dan dia respon baik dengan pasar yang pergerakannya BTC. Selain BTC dan Ethereum total 3.
Nah, permasalahannya ini kan sekarang kita lihat naik, sedangkan yang lain seperti WIF USDT ini stabil aja di sini-sini aja, nggak ada pergerakan naiknya. Nah, seperti bedanya Ray USDT, ini naiknya juga hari ini sideways, jadi nggak ada pergerakan turun, harga naik dia juga nggak naik. Sekarang banyak yang selling atau misalkan market, saya melihat sih ada pergerakan yang cukup menarik dari yang saya lihat dari Sundog ya. Salah satu contohnya aja pas saya ngelihat tadi di market makernya, pergerakannya itu di sini nih tertahan. Ini di sini kalau kita lihat volume, kalau kita lihat volume di sini mati, tiba-tiba ada pergerakan, hidup lagi, terus di sini mati, di sini pergerakan, di sini tertahan lama nih, dari 18.30 sampai 22 jam pergerakannya di sini, lalu skak sekali, langsung return lagi ke atas. Ini lagi permainannya lagi luar biasa. Hari ini USDT.D-nya lagi naik, dianya malah turun. USDT-nya naik, dia ikut naik. USDT-nya turun, dia ikut turun. Jadinya nggak bisa dianalisa dengan USDT doang. Jadinya banyak yang kayak misalkan meme coin hari ini lagi lesu hitungannya malah. Seperti Dutch USDT. Ini hitungannya masih juga sideways juga hari ini. Jadinya nggak menarik lah. Kalau misalnya kita melihat Ethereum sekarang tadi lagi buat higher high kalau nggak salah. Ethereum lagi bikin higher high. Sekarang di sini entry position masuk sini. Entry di 3 target ya di sini. Target di 3.000. Angka pas saja, angka pas ya lebih dari $1 di atasnya. Target 3 kali lipat. Itu untuk Ethereum. Lalu kalau misalnya yang dari watchlist saya hari ini lagi banyak yang lesu sih. Ini Grass nih saya baru nemu juga tadi. Nah ini saya nggak berani masuk. Biasanya saya nggak berani masuk seperti ini. Pergerakannya masih bisa panjang jauh ya, masih bisa panjang jauh. Ini Grass mulai dari entry di 0.15, entry pertama kali masuk sideways di 0.70, sekarang udah di 3,6. Ya, tinggal saya tunggu ini ada probability untuk adanya downtrend. Seperti ini ada sideways turun yang cukup dalam. Kalau kita ambil posisi Fibonacci di sini, yang menarik kan angkanya di 05, 06, 60%, 50% itu cukup menarik. Udah 50% downtrend ya. Kita bisa aja tunggu nantinya di Golden Pocket Only, kita taruh misalkan daerah sini nantinya. Di sini juga berdekatan dengan adanya, kalau kita lihat di sini kan historically resistance dan support, sebuah resistance flip. Daily masuk gak daily? Nggak masuk daily ya, di situ nggak ada masuk. Jadi masuk aja, ini masih intraday signalnya dapatnya Grass. Ya menariknya baru kalau misalkan dia masuk ke sana. Yang kita melihat kan dia baru sejak naik, sejak dari sini baru betul-betul dia uptrend lagi di sini, dia ada sideways turun. Baru dia ada kenaikan. Yang bikin higher high ini ya. Lo yang bikin higher high, strength-nya datangnya dari sini nih. Area 250. Dari 250 itulah yang ngebentuk. Nah, sekarang kalau kita tarik Fibonacci saja yang di sana, akan terdapat level satu lagi di sini. Nah, sekarang terbentuk lagi di sini level. Oke, lihat ya. USDT.D-nya melemah. Pas lagi record nih. Melemah. Kemungkinan sekali lagi sampai dia terkena di trigger downside. Di sini baru dia akan mengenai kalau misalnya kena trigger downside, ini baru saya bilang kita masuk all season. Sekarang kita belum masuk all season karena kalau misalnya kita perhatikan masih banyak saja yang bentukannya ini belum membentuk. Saya ambil rata-rata ya Zen misalkan. Daily saya nyalakan ini Fibonacci, moving average-nya belum sehat. Lumiere, moving average-nya belum sehat tuh, lihat. Yang abu-abu ini harusnya di atas yang hitam. ICP, abu-abunya harus yang di atas hitam.
Abu-abu masih di bawah, abu-abu masih di bawah, abu-abu masih di bawah, abu-abu masih di bawah. Wah, abu-abu sudah di atas. ADX yang kayak begini ini harusnya dipantau. Yang abu-abunya saja sudah di atas, kita pantau. KDA, abu-abu masih di bawah. NIO masih di bawah. VIO masih di bawah. Heart ini sudah di atas nih. Heart sudah di atas kayak gini ya, sudah crossing. Nah yang kayak begini baru ada momentumnya untuk dibeli, nggak ada masalah. Kita lihat di 1 hour pun moving average-nya sangat sehat, kayak turun ke sini. Moving average di 1 hour dan 4 hour yang masih dalam bentuk bullish, kita bisa ambil pullback di bawah sana, dekat-dekat sini, area bawah sini, daerah support kan. Bisa kita melakukan pembelian. Dengan cara seperti itu. Sekarang ini moving average di Ape. Oh menarik ini, untung saya lihat. Ape. Dia downtrend dari sini, moving average-nya masih dalam keadaan bullish, dia turun di bawah sini, udah sampai bawah ke sana, harga masih bullish, moving average-nya sudah bullish semua nih Ape nih. Ini menarik sekali Ape, jangan sampai nggak dibeli Ape nih. Daily current masih bullish ya. Kita masuk ke 1 hour di sini. 1 hour. Kita cari area order block. Masuk ke daerah sini kan, kena nih area order block. Kita masukkan dari situ. Udah kena stop loss. Ada tandanya berarti curangannya udah keluar. Kita masukin aja sekarang. $100 nih. Kalau misalnya kena stop loss di sini, berarti saya rugi sebesar $1. Apa namanya? Ape USDT. Stop loss sebesar 1028. Ape USDT.P. Sorry, Ape USDT.P. Saya pakainya di Bybit, jadi saya akan pakai di Bybit. Red list. Oke. 115. Too much ya berarti ya. $100 kebanyakan. Harus lebih sedikit lagi, berarti sekitar 80. Ada kalkulasinya, saya punya Excel, kalau mau nanti di-share. Kenapa alasan beli kali ini? Kita perhatikan. Ini dalam keadaan downtrend di time frame 15 menit. Sekarang kita masuk ke 1 hour. Apa yang terjadi? 1 hour dalam keadaan bullish. Kita bisa melihat, nggak usah ganti time frame pun, dengan moving average-nya kelihatan. Moving average-nya dalam keadaan bullish ya, dari sini bullish. Dia bikin pullback. Nah, sekarang pullback-nya itu sudah berada di mana? Kalau kita ambil Fibonacci di area 06 pula kan? Udah 3 confluence di daerah sini. Di sini ada OB. Lalu di sini ada Fibonacci 06 dan 08, 60% turunnya, dropnya ya. Jadi masuk kena ke 70. Kalau kita standar, dia masuk ke 07 kan, masuk ke 07, dikenain kan di sini orang-orang yang stop loss ya, pasang stop loss, kena stop lossnya di sini. Lalu terbanglah dia, semoga dia terbang. Kalau nggak terbang ya udah kena stop loss di sini kok, nggak banyak amat. Cuma $1 per $100 uang Anda. Nah, terus dia downtrend. Sekarang dia udah break dari trend line-nya juga kena. Di sini dia sideways, dia membentuk sideways, dan dia di sini sudah membentuk COCH-nya ada, change of character di sini. Jadi alasan apa yang untuk gak valid dia? Kan? Apalagi kalau misalkan dia masuk balik lagi ke sini nih. Ini menarik banget kalau misalkan jatuh lagi ke sini. Area support lagi ya. Tuh 031 berarti kisarannya kalau misalkan 031 bisa beli sebesar $300 sebelum kena stop loss di situ.
Ini stop lossnya di mana sih saya pasang? Jangan beda lagi sama yang di Binance kan. 10.28 tok. Oke, aman. Nah, USDT.D nya nih. Udah kena, stop. Masih juga tertahan lagi. Ya kan? Hari ini lagi banyak jebakan. Makanya kalau main time frame yang kecil pasti habis. Oke. Ada yang nelfon sebentar tadi, sorry. Lanjutannya oke. Jadi kita berada di area yang di sini lagi ya, balik lagi ya. Udah kena dia drop, terus ada penguatan lagi, banyak jebakan. Jadinya lebih baik kita watch and see terlebih dahulu kalau misalkan belum entry. Kayak saya nih udah ada position buy, tadi Mew ambilnya di berapa? Saya ini agak besar ya, jadi saya take dulu sebagian. Arpa saya juga punya position di sini. Area resistance-nya. Nah, di sini bisa dipakai juga. Bukan ini ya, ini nih, area bawah sini. Dan tadi kena nih. Dan sekarang kalau dia nggak bikin higher high, fail, ya tetap ini jadi area support, Cuman ini udah digunakan sekali, jadi udah nggak fresh. Nah, tuh ada